Amin. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu Saudara? Ada sukacita? Mari yang bersukacita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Senang sekali saya berada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara pada saat pagi hari ini. Semua karena anugerah kemuliaan nama Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan, wajah-wajah yang sukacita, wajah-wajah yang siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Firman Tuhan datang tidak hanya untuk Bapak Ibu Saudara, tapi juga datang untuk saya, gitu ya. Hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu dewasa melalui pencobaan. Bisa ditampilkan ya, dewasa melalui pencobaan. Kadang-kadang kita hidup itu ada pahit, ada manis gitu ya. Tapi yang pahit itu kita berusaha melaluinya, melewatinya. Kalau bisa di skip, kalau bisa nggak harus ada, kan gitu. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa pencobaan itu Tuhan izinkan untuk kita meresapinya, untuk kita melewatinya, untuk kita mengalaminya, untuk kita merasakannya, supaya kita bertumbuh menjadi dewasa. Kita buka bersama firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama ayat 2 sampai dengan yang ke-8. Bapak Ibu kelihatan terlalu kecil ya. Kalau terlalu kecil boleh ditampilkan biasa saja melalui isi worship mungkin. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai yang ke-8. Ayat 2 saya baca, ayat 3 Bapak Ibu Saudara, ayat 3 saya, begitu seterusnya, ayat terakhir kita baca bersama-sama. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan yang ke-8. Ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3, 1, 2, 3. Ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat 5, 1, 2, 3. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7, 1, 2, 3. Ayat 8 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya, amin. Hari ini kita mau belajar dari kitab Yakobus, ya. Kitab Yakobus ini sedikit banyak mirip-mirip dengan kitab Amsal. Karena kitab Yakobus itu disebut kitab hikmatnya perjanjian baru, gitu ya. Makanya kita lihat banyak sekali perintah dalam kitab Yakobus. Kalau kita lihat bersama-sama, kitab Yakobus itu adalah surat Yakobus, tapi sangat berbeda dengan surat Paulus. Kenapa? Karena kalau surat Paulus itu biasanya Paulus menuliskannya dengan sangat rapi, dengan sangat baik gitu ya. Salam dari Paulus untuk jemaat di sini, salam sejahtera, salam bagi engkau berkat Tuhan Yesus Kristus dan lain sebagainya. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara lihat Yakobus pasal 1 ayat 1 itu langsung ya dikatakan, boleh dibukakan ya, Yakobus pasal 1 ayat yang pertama. Yakobus tidak ada basa-basi, tidak ada berkat yang disampaikan, langsung ayat 1. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Stop, langsung masuk ayat 2. Anggaplah gitu ya, langsung perintah. Nah, hari ini kita mau belajar dari satu rasul yang sangat tegas ini. Rasul Yakobus ini dia yang memberikan kita pengajaran bagaimana bahwa kita hidup di dalam dunia ini itu realitanya adalah kita semua berada dalam sebuah pertandingan iman.
Realitanya adalah kita semua dalam pertandingan setiap hari. Setiap hari, setiap hari. Pertandingan apa? Pertandingan iman. Bagaimana kita bisa jatuh, bagaimana kita harus bangkit lagi. Bagaimana kita mengalami pencobaan, bagaimana kita mengalami ujian. Dan firman Tuhan hari ini katakan, firman Tuhan hari ini ingatkan buat kita bahwa pencobaan itu yang menjadikan kita dewasa. Mungkin ketika kita dicobai, kita bisa semakin baik, kita semakin baik. Tapi belum tentu kita bisa dewasa. Kalau kita tidak melakukan dua hal ini, hari ini kita belajar bagaimana kita menghadapi pencobaan itu bersama dengan Tuhan, ya. Efesus 6 ayat 12 dikatakan demikian. Karena perjuangan kita itu bukanlah melawan darah dan daging. Ada pertandingan dalam hidup kita, tapi bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itu pertandingan kita, saudara. Jadi hari ini pertandingan kita itu melawan tiga hal. Jadi sumber dosa, kalau kita bertanding dalam pencobaan, dalam ujian itu ada tiga sumbernya. Yang pertama itu iblis, kita tahu ya, itu musuh bebuyutan ya. Iblis itu ada untuk menjatuhkan kita, untuk menyeret kita. Yakobus pasal 1 ayat selanjutnya kalau Bapak Ibu baca, dikatakan apa? Keinginan itu menyeret, memikat kita. Nah, itu salah satu pekerjaan iblis. Jadi dia mencoba untuk menjatuhkan kita, itu iblis. Musuh kita sejak mulanya yang berusaha menarik kita dalam dosa. Yang kedua itu dunia. Ya, jadi kita bisa jatuh juga dosa karena apa? Karena dunia ada sistem dan nilai-nilai dunia yang bertentangan dengan firman. Yang ketiga, nah ini yang kadang-kadang kita nggak sadar. Yang ketiga yaitu daging. Dekat sekali dengan kita, bahkan ada bersama dengan kita. Daging, natur alami manusia untuk memberontak kepada Allah. Nah, hari ini kita mau belajar, mau lihat bersama dari kitab Yakobus, bagaimana kita menghadapi, bagaimana kita berhasil, bagaimana kita menang, muncul sebagai pemenang untuk menghadapi pencobaan dari tiga hal ini, menghadapi dunia, menghadapi iblis, bahkan menghadapi diri kita sendiri, menghadapi kedagingan kita sendiri, yang kita tahu firman Tuhan katakan, kita lahir, tidak ada yang sempurna, tidak ada yang bersih, semuanya lahir membawa dosa. Nah Bapak Ibu, hari-hari ini Bapak Ibu pasti tahu ya, saya tolong tampilkan fotonya. Bapak Ibu mungkin tahu atau dengar-dengar berita, mungkin di TV, di YouTube, di sosial media. Siapa beliau Bapak Ibu Saudara? Ada yang tahu? Hari-hari ini kita digegerkan gitu ya, dengan seseorang yang membunuh, ya, seorang pembunuh di Jakarta, yang ketika masuk lift dia nggak takut, dia nggak gemetar gitu ya. Ini yang dibawa di dalam tas itu, di dalam troli itu mayat, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang mengejutkan, orang ini dikatakan, ya, disebutkan sebagai seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang pemberita firman di salah satu sinode gereja di Jakarta. Saya tidak sebutkan, tapi beliau dikatakan sebagai seorang pendeta. Nah, yang mau saya katakan hari ini adalah setiap kita itu tidak kebal dari dosa. Setiap kita tidak ada yang punya vaksin dosa gitu ya, anti dosa. Tidak ada. Bahkan yang dikatakan hamba Tuhan, yang dikatakan pemberita firman, yang lama melayani Tuhan, tidak kebal terhadap dosa. Jadi firman Tuhan ini datang untuk Bapak Ibu Saudara, untuk saya, untuk kita semua. Bagaimana kita berhasil melawan dosa itu. Yang pertama, bagaimana kita bisa bertahan di dalam pencobaan, bahkan tidak hanya bertahan dalam pencobaan, bagaimana pencobaan itu bisa menjadikan kita menjadi orang Kristen yang dewasa. Yang pertama yaitu menjaga pikiran, ya. Menjaga pikiran. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan yang keempat. Saya bacakan buat kita semua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna. Selanjutnya apa?
dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Yakobus katakan apa? Anggaplah, ya saudara, anggaplah. Artinya apa? Mungkin pencobaan yang kita hadapi ini tidak enak, mungkin yang pencobaan yang kita hadapi ini sakit, menyakitkan kita. Tidak hanya menyakitkan, tapi prosesnya lama. Yakobus katakan berbagai-bagai macam pencobaan, tidak hanya satu. Mungkin itu ekonomi kita, mungkin itu keluarga kita, mungkin anak kita, mungkin suami kita, mungkin pekerjaan kita, mungkin daging diri kita sendiri yang tidak bisa kalau nggak jatuh. Rasanya ingin bohong, rasanya ingin ambil uangnya orang, rasanya ingin ngatain orang, rasanya ingin marah gitu ya. Ada berbagai macam pencobaan. Itu mungkin gak enak, mungkin kita sendiri, Tuhan saya ini gak mau berdosa gitu ya, Tuhan saya ini mau serupa dengan Tuhan, sama seperti lagunya tadi, ku mau sepertimu Yesus kan gitu. Tapi ini susah. Nah Yakobus katakan apa? Anggaplah. Jadi kendalikan pikiran kita, anggap itu sebuah proses intelektual pikiran. Nah ini sama dengan Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2 dikatakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah selanjutnya, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan budi ini Bapak Ibu Saudara, itu sama, berubah dari cara berpikir, bagaimana pikiran kita diubahkan, bagaimana mind kita itu diubahkan, pembaharuan budi. Nah itu sama dengan yang Yakobus katakan. Jadi itu adalah proses intelektual. Kenapa bukan anggaplah, Yakobus katakan perasaan kita yang dikendalikan? Karena perasaan kita ini gampang ditipu, betul ya? Perasaan kita ini gampang diombang-ambingkan. Tapi Yakobus katakan anggaplah, pikirkanlah itu. Cobaan, walaupun ini berat, walaupun ini sakit, walaupun ini sulit, anggaplah, pikirkanlah. Apa selanjutnya dikatakan? Sebagai suatu kebahagiaan. Wah berat ya saudara ya. Kalau kita mengalami pencobaan, kita mengalami ujian, yang ada itu apa? Duka cita, betul ya? Yang ada itu sedih, yang ada itu sakit. Tapi Yakobus katakan apa? Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Suatu kebahagiaan di sini firman Tuhan itu sama dengan sukacita yang penuh. Jadi firman Tuhan itu lucu. Kalau kita mau punya sukacita yang penuh, sukacita yang full gitu ya. Sukacita yang penuh, kalau gelas itu seperti ini, penuh, nggak kurang, nggak cuma sedikit. Kalau kita mau punya sukacita yang penuh, itu caranya menderita. Wah luar biasa ya kalau firman Tuhan ya. Kalau ada penderitaan, kalau ada pencobaan, kalau ada kesakitan dalam diri kita, tenang. Anggaplah sebagai sukacita, anggaplah itu sukacita yang penuh. Karena nanti kita lihat, kenapa itu bisa menjadi sukacita yang penuh dalam hidup kita. Pakai pikiran yang telah diubahkan. Kalau firman Tuhan katakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran yang diubahkan. Bukan perasaannya dahulu diubahkan, tapi pikirannya dahulu yang diubahkan. Kenapa? Karena pikiran yang diubahkan, pikiran ditaklukkan di dalam Kristus, itu kita bisa merasakan, oh ya Tuhan, walaupun ini berat, walaupun ini sakit, walaupun kedagingan saya sakit, kalau saya menahan, saya nggak mau marah, tahan, ngalah gitu ya. Kalau suami istri bertengkar, untuk mengalah itu nggak mudah ya. Tapi firman Tuhan katakan tahan, mengalah, jangan marah, kan seperti itu. Nah itu tidak mudah, tapi anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kalau kita mau jadi pemenang, kita harus melewati peperangan pikiran kita setiap hari. Jadi nggak usah alergi kalau kita harus berperang dengan pikiran kita gitu ya. Setiap hari ketika pencobaan datang, setiap saat ketika ujian datang, setiap saat ketika masa-masa yang sulit itu datang dalam hidup kita. Mungkin suami kita mulai membuat masalah, karyawan-karyawan dalam perusahaan kita bikin masalah seperti itu. Kita berusaha untuk menaklukkannya di dalam pikiran Kristus. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Nanti kita lihat Yakobus katakan apa? Kenapa? Kalau kita mau jadi pemenang, kita harus melewati peperangan pikiran kita setiap hari. Betul saudara ya? Tidak ada pemenang
kalau enggak perang. Bahkan kalau firman Tuhan katakan kita lebih dari pemenang, ya kan? Amin. Kita lebih dari pemenang, amin. Amin. Nah, coba ya berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat, yang sudah buat kita jadi lebih dari pemenang. Nah, ketika Tuhan katakan kita lebih dari pemenang, itu bukan berarti tidak ada peperangan kan? Memang kita enggak perang ketika Tuhan katakan engkau lebih dari pemenang. Tapi Yesus yang berperang ganti kita. Saat ini, ketika pencobaan datang, ketika ujian datang, ketika masa-masa sulit dalam hidup kita datang, gantian kita yang berperang melawan kedagingan, melawan pencobaan, melawan ujian yang datang dalam hidup kita setiap hari. Amin. Ya saudara, jadi firman Tuhan itu tidak katakan dalam kekristenan ketika ada ujian, ada pencobaan, kita serahkan semuanya sama Tuhan. Sudah Tuhan, saya serahkan sama Tuhan, saya tak tidur gitu ya. Tidak ada saudara. Firman Tuhan katakan apa? Bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Bekerja bersama-sama itu bukan hanya Tuhan sendiri, tapi juga kita yang mau bertarung, yang mau melawan pikiran kita, mau melawan kehendak bebas kita yang kadang-kadang ingin menyakiti hati Tuhan, yang melawan godaan-godaan untuk jatuh, begitu ya. Nah, itu pekerjaan Tuhan dalam hidup kita juga. Kalau kita mampu berdiri, bahkan firman Tuhan katakan ketika peperangan selesai, kita tetap berdiri, teguh gitu ya. Nah, alasannya apa? Kita lihat di ayat 3 dan yang keempat. Alasannya apa? Yakobus mengatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ayat 3 dan ayat yang keempat boleh ditampilkan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi ketika kita berada dalam sebuah pencobaan dan firman Tuhan katakan anggaplah sebagai suatu sukacita. Kenapa? Alasannya apa? Karena ujian itu saudara, pencobaan itu saudara, hal yang berat itu saudara, hal yang menyakiti diri kita itu akan menghasilkan ketekunan. Ya, ketekunan itu apa? Ketekunan itu kalau di dalam bahasa aslinya, ya, saya tidak mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar bahasa Yunani, saya hanya memberikan sedikit-sedikit saja ya. Dalam bahasa aslinya itu adalah endurance, jadi ketahanan. Nah, seperti orang gym, seperti orang olahraga ya. Orang olahraga itu kan waktu pertama olahraga ngangkat beban 10 kilo dulu mungkin berat ya 10 kilo ya. 1 kilo ya, 1 kilo dulu berat. 1 kilo berat, tapi dilatih terus, naik 5 kilo, naik lagi 10 kilo, dilatih lagi, naik lagi 20 kilo dan seterusnya. Sampai tahan, betul ya. Nanti setelah lama, sebulan, 2 bulan, 1 kilo sudah nggak kerasa lagi, betul kan bapak-bapak yang suka nge-gym ya. Nah, firman Tuhan katakan, ketika kita berada dalam pencobaan itu akan menghasilkan ketekunan, menghasilkan ketahanan. Jadi lama-lama bukannya kita kebal terhadap dosa, tapi sudah menjadi biasa. Sudah menjadi biasa. Kalau ada pencobaan lagi, ini sudah biasa. Tuhan kasih yang lebih berat lagi. Tuhan kasih yang lebih berat lagi. Tuhan kasih yang lebih berat lagi. Sehingga kita menjadi dewasa. Kerinduan kita semua, kita nanti menjadi orang Kristen yang dewasa, menjadi mempelai Kristus yang sempurna. Betul? Nah, itu caranya. Caranya dengan apa? Dengan pencobaan, dengan ujian. Menjadikan kita orang yang tekun, menjadikan kita orang yang tahan. Jadi hupomone ya, nggak apa ditulis, dicatat, diingat-ingat atau dilupakan juga nggak apa-apa, bahasa Yunani ya. Hupomone itu ketekunan atau ketahanan, kemampuan bertahan dalam kesukaran, bukan dengan sekedar bertahan. Jadi bukan hanya pasif gitu ya, namun dengan sikap yang sedemikian rupa hingga mampu menjadikan situasi yang tidak menyenangkan itu menjadi sesuatu yang mempermuliakan Tuhan. Itu arti kamusnya hupomone. Nah, firman Tuhan hari ini katakan buat kita semua, anggaplah bersukacita supaya kita tekun. Itu bukan lagi seperti kita yang dulu. Kalau kita yang dulu ada pencobaan datang, ada masalah datang, kita tawar hati, kita sedih, kita kecewa sama Tuhan, kita kecewa dengan gereja, kita kecewa dengan hamba Tuhan, kita kecewa dengan sesama jemaat, kita kecewa dengan keluarga kita jatuh di dalam dosa. Itu dulu. Nah, tapi anggaplah sebagai
sukacita yang membawa ketekunan itu tidak hanya pasif juga, tidak hanya ketika ada masalah datang, pencobaan datang, saya nggak jatuh dalam dosa gitu ya, saya nggak ngambek sama gereja, saya tidak ngamuk dengan hamba Tuhan, tapi saya juga tawar, tapi saya juga tidak semangat memuji Tuhan, tapi hati ini rasanya hampa, tapi hati ini rasanya kosong, tidak juga seperti itu. Tapi firman Tuhan katakan, ketika kita tekun, ketika kita tahan, pencobaan datang, kita itu bisa bersuka cita. Amin. Amin. Tidak hanya kita merasakan pencobaan datang, sakit, lalu ya sudah nggak apa-apa, tak tahan aja, tapi hati kita tawar. Tidak. Tapi ketika pencobaan datang, masalah datang, bahkan kita bisa bersuka cita, kita bisa mempermuliakan Tuhan, kita bisa mengatakan haleluya, terima kasih Tuhan buat pencobaan ini. Karena saya tahu ketika pencobaan datang, saya akan menjadi semakin dewasa dan semakin dewasa. Contohnya siapa? Habakuk pasal 3, 17-18, kita buka ya. Habakuk pasal 3 ayat 17-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Selanjutnya, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Kalau kita berhasil tekun, berhasil tahan dalam pencobaan, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya seperti Habakuk pasal 3. Ketika pencobaan datang, nggak ada makanan, masalah sana sini, anak nggak bisa diatur, ekonomi turun, begitu saudara ya. Hati ini rasanya ingin marah, misalnya kepingin melakukan dosa, tapi kita tahan. Tuhan, ini sebuah sukacita buat saya, karena ketika saya tekun, saya akan menjadi pribadi yang dewasa. Akhirnya kita bisa memuji Tuhan, haleluya. Makasih Tuhan buat pencobaan ini. Terima kasih Tuhan buat suami saya yang galak misalnya ya. Terima kasih Tuhan buat istri saya yang cerewet gitu ya. Dan banyak hal yang lainnya. Nah, ketika kita berhasil di dalam ketahanan itu, maka selanjutnya apa yang terjadi? Setelah ketekunan, maka kita akan menjadi sempurna, utuh, tak kurang dalam apapun. Luar biasa ya. Bukankah kita semua ingin menjadi pribadi yang sempurna seperti yang Tuhan inginkan, menjadi mempelai wanita yang sempurna di hadapan Tuhan dan utuh. Utuh di sini itu seperti puzzle, Bapak Ibu Saudara tahu ya. Puzzle itu kan ada kepingan kan gitu. Nah, utuh itu artinya semua puzzle ini bersatu. Semua puzzle ini sempurna. Jadi kelihatan gambarnya. Kalau ada gambarnya kelinci misalnya bagus ya. Itu kelihatan sempurna gambarnya kelinci atau gambarnya salib gitu, kelihatan sempurna gambarnya salib. Firman Tuhan ketika Tuhan katakan di dalam pencobaan ketika kita tekun dan kita menjadi utuh dan sempurna, sama seperti itu. Tuhan tidak inginkan kita hanya sempurna dalam satu bagian, dalam keluarga misalnya. Tuhan tidak inginkan kita hanya sempurna di dalam pekerjaan kita atau dalam pelayanan kita, atau dalam hubungan kita dengan anak kita, tapi tidak dengan suami kita mungkin, tidak. Tapi Tuhan sedang bentuk kita, sedang proses kita menjadi pribadi yang sempurna dan utuh, saudara ya. Dalam semua bidang kehidupan kita, Tuhan akan bentuk kita menjadi pribadi yang utuh. Baik di dalam masa kesukaran, masa pencobaan, keinginan daging datang dalam diri kita, kita semua berhasil. Amin. Itulah mengapa firman Tuhan katakan, sukacita, anggaplah sebagai sebuah sukacita yang penuh ketika kita mendapatkan itu semua. Kekristenan itu bukan seperti lari sprint ya, tapi seperti lari maraton. Maksudnya gimana? Kalau kita lari sprint, lari jarak dekat, itu kan yang dibutuhkan adalah kecepatan, betul ya? Yang penting cepat sampai, itu lari sprint. Tapi kekristenan itu tidak seperti itu, saudara. Kekristenan itu seperti lari maraton. Lari maraton itu kan jauh ya, lari jarak panjang gitu. Lari jarak jauh. Jadi yang dibutuhkan itu tidak hanya sekedar kecepatan, tapi ketahanan, tapi ketekunan. Tidak hanya cepat, tapi konsisten. Nah, itu kekristenan. Jadi nggak cukup kita itu semangat di awal, kita mencintai Tuhan di awal, kasih mula-mula di awal, kita melayani Tuhan di awal, kita begitu memuji Tuhan di awal.
Tapi di tengah-tengah kehidupan kita, kita menjadi tawar hati, kita menjadi kosong, kita menjadi turun, pencobaan demi pencobaan menghancurkan kita. Dan ketika kita dipanggil Tuhan, kita menjadi pribadi yang bukan siapa-siapa, tidak utuh, pribadi yang hancur, ya, pribadi yang tidak dibentuk dengan sempurna. Tapi kita mau ketekunan itu, ketahanan itu menjadikan kita baik dari awal, pertengahan hingga akhir pertandingan. Tuhan panggil kita ditemukan Tuhan menjadi pribadi yang utuh. Amin. Ya, firman Tuhan katakan jangan sampai kita mengawali dengan roh dan mengakhirinya dengan daging. Tapi kita semua rindu mengawali dengan roh, mengakhiri dengan roh, ya. Anggaplah sebagai suatu sukacita. Hari ini Bapak Ibu, apapun pencobaan dalam hidup kita, apapun masalah dalam diri kita yang kita hadapi, yang mungkin kita rasa itu enggak enak, itu rasa pahit, mungkin itu sudah terjadi lama, bertahun-tahun kita doakan tapi Tuhan tidak jawab, anggaplah sebagai suatu sukacita. Karena itu akan membawa kedewasaan, membawa ketekunan, membawa ketahanan, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang sempurna, utuh, tidak kurang suatu apapun. Itu firman Tuhan, itu janji Tuhan. Amin. Luar biasa, itu yang pertama. Nah, yang kedua, setelah kita mengendalikan pikiran kita, yang kedua yaitu bertekun di dalam doa. Ayat yang ke Yakobus pasal 1 ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Bertekun di dalam doa. Kita baca sama-sama ya. Ayat 5 sampai dengan yang ke-8. 1, 2, 3. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Selanjutnya, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Yang kedua, setelah kita menjaga pikiran kita, mengendalikan pikiran kita, yang kedua, mari kita bertekun di dalam doa. Firman Tuhan katakan apa? Kalau ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Minta kepada Tuhan. Doa, minta kepada Tuhan. Ini menarik Bapak Ibu ya. Kenapa ketika dalam pencobaan, dalam kesesakan, itu dihubungkan dengan hikmat gitu. Loh, kalau dalam pencobaan, dalam ujian, yang dibutuhkan apa biasanya? Hiburan ya, kita ingin dihibur kan gitu. Ingin dikuatkan kan gitu. Tapi Yakobus katakan apa? Minta hikmat sama Tuhan. Minta hikmat sama Tuhan dalam pencobaan. Minta hikmat sama Tuhan ketika dalam ujian. Karena susah sekali saudara, ketika pencobaan itu datang, itu kita melihat Tuhan. Yang kita lihat itu pasti masalah kita, betul ya? Yang kita lihat itu pasti persoalan kita. Atau yang kita lihat itu diri kita sendiri. Ketika itu berhubungan dengan keinginan daging. Yang kita lihat pasti diri kita sendiri, kita menuhankan diri kita sendiri. Tapi firman Tuhan katakan apa? Amsal katakan takut akan Tuhan, awal hikmat ialah takut akan Tuhan. Jadi yang dibutuhkan ketika pencobaan datang, yang dibutuhkan ketika ujian itu datang, yang kedua adalah takut akan Tuhan. Maka Yakobus bilang minta, kalau nggak punya hikmat minta kepada Tuhan yang memberikannya dengan murah hati, dengan terbuka. Minta dalam doa. Hikmat itu bukan sekedar pengetahuan, tapi takut akan Tuhan yang mentransformasikan kehidupan, bahkan karakter kita. Ya, jadi hari ini kalau seakan-akan kita melalui pencobaan, melalui ujian itu berat, bahkan kita melawan diri kita itu berat. Mungkinkah kita kekurangan hikmat? Dan firman Tuhan katakan hari ini, minta hikmat supaya kita nggak semakin jatuh. Mintalah hikmat kepada Tuhan supaya kita nggak semakin jauh daripada Tuhan. Gampang sekali kita semakin jauh ketika kita jatuh di dalam dosa. Sekali kita bilang iya di dalam dosa, ya kepada dosa, dosa itu akan terus menarik kita. Akan menarik kita. Dosa tidak akan membiarkan kita jatuh hanya satu Bapak Ibu ya. Itu salah. Tapi ketika kita jatuh satu kali, itu akan ada yang kedua kali, akan ada yang ketiga kali, akan ada yang keempat kali dan seterusnya. Maka jangan sampai kita biarkan iblis itu menarik kita dan kita bilang iya. Firman Tuhan sendiri katakan,
bahwa dosa itu berlomba-lomba untuk menjatuhkan kita. Kalau dosa aja berlomba, lalu kita diem saja, kita pasif, pasti jatuh, ya kan? Jangan mau kalah dengan dosa, kita juga berlomba, diri kita bertahan di dalam pencobaan. Hikmat bukan sekedar pengetahuan, tapi takut akan Tuhan yang mentransformasikan hidup, bahkan karakter kita. Jadi ketika pencobaan itu datang, yang pertama-tama kita harus tahu, biarlah hati kita terus melekat sama Tuhan. Biarlah hati kita terus takut akan Tuhan. Biarlah hati kita terpaut sama Tuhan. Sehingga kita nggak kabur, sehingga kita nggak salah melihat. Dosa itu membuat kita salah melihat, ya. Tadi firman Tuhan katakan bahwa musuh kita itu bukanlah darah dan daging. Tapi seringkali yang menjadi musuh kita itu siapa, saudara? Sesama manusia, kan? Betul ya? Kalau ada suami kita yang jahat sama kita misalnya, yang kita lihat kan bukan, oh suami saya ini sedang dipengaruhi dosa misalnya, suami saya ini sedang butuh bantuan karena dia terikat dengan dosa. Bukan itu yang kita lihat kan? Tapi yang kita lihat apa? Suamiku ini jahat, suamiku ini bencekno, dan kita meninggalkan dia, dan kita marah dengan dia, kan gitu. Jadi musuh kita bukanlah darah dan daging, bukanlah seperti yang dikatakan firman Tuhan. Tapi musuh kita seringkali adalah manusia yang kelihatan darah dan daging itu. Itu artinya kita sedang dikaburkan oleh dosa. Itu dosa yang mengaburkan kita. Hari ini fokusnya jangan berubah, jangan salah. Musuh kita itu bukan darah dan daging. Musuh kita itu bukan saudara kita yang kelihatan. Bukan suami kita, bukan keluarga kita, bukan anak-anak kita, bukan sesama jemaat, begitu ya. Tapi musuh kita itulah roh-roh jahat di udara. Kuasa-kuasa yang menarik mereka untuk menjadi seperti itu. Nah, hikmat itu memungkinkan kita, menolong kita untuk mengerti semua itu. Jadi tidak hanya sekedar pengetahuan, oh kalau seperti ini saya harus begini, kalau seperti ini saya harus begini. Tidak, saudara. Ketika kita menghadapi pencobaan, yang kita butuhkan hanyalah Tuhan, ya, untuk memahami setiap situasi, memahami setiap kondisi. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang semakin jatuh. Untuk itu kita butuh Tuhan, kita butuh hikmat Tuhan. Mengapa kita harus meminta kepada Tuhan? Nah, jawabannya adalah karena pribadinya. Jadi saudara, saat ini mungkin ada dari antara kita yang malu untuk datang di hadapan Tuhan karena jatuh terlalu dalam, begitu ya. Tapi hari ini firman Tuhan ingatkan kita, kalau kita datang kepada Tuhan, itu bukan karena kita, bukan karena siapa kita, bukan karena caranya bagaimana kita datang kepada Tuhan, dengan bawa persembahan, dengan bangun mezbah misalnya ya, dengan kasih perpuluhan yang banyak misalnya, enggak. Tapi kita datang kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan, itu karena pribadinya. Satu-satunya alasan, karena pribadinya, karena siapa Tuhan itu. Kalau saudara ingat Mazmur 23, katakan apa? Kebaikan demi kebaikan kan Tuhan kasih ya, di ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Dan firman Tuhan katakan apa? Oleh karena namanya, oleh karena namanya. Jaminannya itu bukan kita, jaminannya itu Tuhan sendiri. Jadi Tuhan sendiri yang menjadi jaminan, kalau kita minta Tuhan itu pasti kasih. Kalau kita kekurangan hikmat, Tuhan itu pasti kasih. Jaminannya itu Tuhan sendiri, karena pribadinya. Fokusnya kepada Tuhan, bukan kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan itu memberi kepada semua orang, dikatakan. Tuhan itu memberi kepada semua orang, menunjukkan kepada barang siapa yang memintanya. Jadi tidak ada, oh yang dijawab Tuhan itu yang kaya, yang dijawab Tuhan itu yang miskin saja, atau yang dijawab Tuhan itu yang suka pelayanan, yang dijawab Tuhan itu yang rajin ke gereja. Hari ini firman ini datang kepada setiap kita, mungkin yang sudah jauh daripada Tuhan, yang suka melayani, yang rajin ke gereja, yang sudah lama meninggalkan gereja. Firman ini datang buat kita, minta kepada Tuhan yang memberikan kepada semua orang. Itu janji Tuhan, datang sama Tuhan. Lukas katakan bapak itu selalu nunggu anaknya untuk balik, betul ya? Ayo balik, ayo balik. Baik buat kita yang jatuh, Tuhan katakan ayo balik. Karena Tuhan kasih kepada semua orang. Bahkan Tuhan itu memberi dengan apa? Dengan murah hati. Kalau LAI katakan dengan terbuka. Terbuka itu artinya apa? Dengan murah hati, kemurahan hati, dengan hati yang terbuka. Kalau kita minta satu, Tuhan kasih dua. Kita minta dua, Tuhan kasih tiga, begitu seterusnya. Tuhan bukan Allah yang pelit, bukan seperti manusia. Tapi dia memberikannya itu dengan murah hati. Dan dia memberi tanpa membangkit-bangkit gitu ya.
waktu saya baca ayat ini saya sempat bingung, apa artinya memberi dengan tidak membangkit-bangkit. Nah, artinya saudara, dengan tidak mengungkit. Nah, mungkin kita lebih ngerti ya, dengan tidak mengungkit, dengan tidak mempermalukan. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu artinya dengan tidak mempermalukan. Ini dibandingkan dengan manusia. Kadang-kadang kita sebagai manusia kalau kita minta kepada orang lain, kita takut kalau diungkit, ya kan? Sering kalau kita pinjam barang atau kita pinjam uang, lalu nanti kalau kita punya masalah dengan orang tersebut, diungkit semua kesalahannya, kan gitu ya. Diungkit-ungkit semua masalahnya yang lalu-lalu gitu ya, dipermalukan. Nah, Yakobus katakan, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang seperti itu. Kalau kita datang di hadapan Tuhan, Tuhan itu kasih kok kepada kita dengan murah hati. Bahkan gak ngungkit-ngungkit, gak membangkit-bangkit. Tidak akan pernah Tuhan mempermalukan kita, umatnya yang dikasihi Tuhan. Amin. Iya saudara, yang terpenting ialah kepada siapa kita meminta. Bukan karena apa, siapa dan bagaimana kita meminta. Yang paling penting kepada siapa, kita minta kepada siapa. Kalau kita minta kepada manusia, kita minta kepada penguasa yang kita andalkan, kita minta kepada keluarga kita mungkin yang lebih kaya yang dapat kita andalkan, ketika masalah itu datang, kita akan kecewa. Tapi masalahnya, firman Tuhan katakan, bukan siapa kita, bukan bagaimana kita, tapi siapa yang kita minta. Dia adalah Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Dia menjaminkan dirinya sendiri untuk pasti memberikan kepada kita. Maka dari itu firman Tuhan dikatakan, dilanjutkan. Jadi kalau kita minta saudara, Yakobus bilang ya, jadi kalau kita minta saudara, itu jangan bimbang, kan gitu. Percaya Tuhan itu pasti kasih, jangan bimbang. Karena kalau kita bimbang dikatakan kita akan seperti air yang kacau, gelombang laut ya. Kalau bahasanya itu artinya air yang kacau. Air yang kacau lalu ditiup dan dihempaskan oleh angin. Coba bayangkan, sudah airnya kacau gitu kan, sudah gelombang yang kesekian kemari, kesana kemari, nggak karu-karuan airnya, itu masih dilempar sama angin, masih dikacaukan lagi sama angin. Jadi itulah kita, kalau kita minta sama Tuhan, kita doa sama Tuhan, tapi kita nggak percaya, tapi kita bimbang. Yakobus katakan, gak usah ngarep gitu ya, gak usah berharap dapat sesuatu, pasti gak dapat kalau kita bimbang, kalau kita ragu-ragu. Maka Yakobus katakan, kalau minta sama Tuhan, jangan bimbang, percaya, karena Tuhan kita tuh pasti kasih. Yang kedua, itu dengan tidak mendua hati, ya, tidak mendua hati itu apa? Double minded, dua keinginan. Nah itu kita banget, itu manusia sekali. Kita minta sama Tuhan supaya diberi hikmat, supaya kita berhasil menang melawan pencobaan. Tapi di satu sisi, Tuhan, saya juga pengen gitu ya. Mungkin di kedagingan kita juga masih pengen, hawa nafsu saya juga masih pengen. Bisa nggak? Saya doa, tapi saya juga masih pengen, kan gitu. Ragu-ragu, bisa nggak ya Tuhan? Bisa nggak ya Tuhan? Kita mau mengandalkan Tuhan, tapi di satu sisi saya juga mau melakukan dosa. Nah itu mendua hati saudara. Firman Tuhan katakan tidak akan tenang dalam hidupnya. Kalau kita minta, yang pertama jangan bimbang. Yang kedua, jangan mendua hati. Betul-betul minta sama Tuhan. Jangan mengandalkan pikiran kita, jangan mengandalkan hawa nafsu kita. Hentikan keinginan kita. Taruh semua dalam kaki Kristus dan ambil keinginan Kristus dalam hidup kita. Itu yang kedua. Allah itu mempunyai satu anak yang tidak berdosa. Tetapi ia tidak mempunyai anak yang tidak pernah menderita. Ya, saya ulangi, Allah mempunyai satu anak yang tidak berdosa. Siapa itu saudara? Tuhan Yesus. Tetapi ia tidak mempunyai anak yang tidak pernah menderita. Artinya apa? Kita semua, bahkan Yesus itu menderita. Jadi kalau minggu lalu Bapak Gembala sampaikan buat kita semua ya, waspadalah gitu ya. Waktu kita nggak banyak. Kalau Tuhan panggil kita, biarlah kita dipanggil menjadi pribadi yang sempurna. Tuhan panggil, hai hambaku yang baik dan setia. Nah, dalam menjalani itu, dalam mencapai kesempurnaan itu, yang utuh itu pasti ada penderitaan, itu pasti ada pencobaan. Satu anak yang gak berdosa, Tuhan Yesus. Tapi semua anaknya menderita, termasuk kita. Dan hari ini firman Tuhan ingatkan buat kita,
ketika penderitaan itu datang, ketika pencobaan itu datang, ketika masa-masa yang sulit itu datang dalam hidup kita, firman Tuhan berikan 2 solusi. Sebetulnya ada 5, nanti kita bahas di lain kesempatan yang 3, saudara ya, dari kitab Yakobus. Yang ada 2 yang saya sampaikan pada saat pagi hari ini. Kendalikan pikiran kita, taruh pikiran di bawah kaki Kristus, biar Tuhan yang mengendalikan pikiran kita. Anggaplah sebagai suatu sukacita, karena itu akan menimbulkan ketekunan, ketahanan. Dan yang kedua, minta sama Tuhan, minta kepada Tuhan hikmat, supaya kita bisa memilih, supaya kita bisa menyelesaikan, supaya kita bisa melihat dengan kacamata Kristus. Pencobaan itu adalah sarana kita menjadi dewasa di dalam iman. Pencobaan bukan untuk menghancurkan kita, penderitaan bukan untuk menghancurkan kita, tapi pencobaan itu untuk mendewasakan kita, supaya kita terus utuh, terus sempurna, dan terus sempurna. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan setiap kita di minggu ini, di bulan ini, bahkan di sisa tahun ini, ya sebentar lagi kita sudah memasuki tahun yang baru. Di sisa tahun ini biarlah kita kuat menghadapi pencobaan, kita berani menghadapi ujian, bahkan kita keluar sebagai pemenang dalam menghadapi setiap permasalahan hidup yang Tuhan berikan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara. Saya undang pemain musik WL untuk maju ke depan. Kita tundukkan kepala kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur buat segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan izinkan terjadi, masalah, pencobaan, hari-hari yang buruk, kehidupan yang tidak enak dalam hidup kami, karena kami tahu itu akan menimbulkan ketekunan dalam hidup kami, dan kami akan muncul sebagai pemenang, semakin sempurna dan semakin utuh. Haleluya. Dengan kekuatanku kami menjalani hidup kami Tuhan, dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Kami nggak mampu sendiri Tuhan, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuat